ora nek pilihan sanes kejaba namung iman dumateng Allah lan mengimani kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa agama setiap nabi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya dan tidak mensekutukannya. Bahkan kepada Allah lah berserah diri semua apa yang di langit dan di bumi, baik tau'an karena ketaatan atau terpaksa. Artinya bahwa setiap manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua makhluk akan balik kepada Allah. Makanya tempat berserah diri, tempat kembali, tempat menyembah itu hanya satu, Allah. La ilaha illallah. Maka hari ini tanggal 10 Dzulhijjah ini, kita tanggal 1 Dzulhijjah ini diperintahkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah, pengagungan serta pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, ditundui, dipatuhi kecuali hanya Allah semata. Nah, dalam ayat 84 dikatakan, Qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Sakwise jelas bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah dan tidak ada agama yang hak untuk diikuti kecuali hanya Islam. Allah perintahkan pada kita supaya kita ini beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa? Al-Qur'an. Ora nek pilihan sanes kejaba namung iman dumateng Allah lan mengimani kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin adalah mengimani Al-Qur'an, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan menjadikan sebagai jalan hidupnya. Meskipun sebelum Islam sudah ada kitab sebelumnya, cukup bagi kita cuma beriman saja. Enggak perlu, bahkan enggak ada baiknya sama sekali kita mempelajari, lalu kemudian kita mengambil mendalamnya, enggak perlu. Justru ketika Umar kemarin mempelajari Taurat, kemudian mau dibandingkan pada Al-Quran, Nabi tidak suka. Kenapa? Karena yang jelas seandainya Musa dan Isa masih hidup sekarang, anaknya mung sami'na wa ta'na dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau begitu tak ada pilihan lain kecuali hanya mengikuti Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup bagi kita terhadap kitab terdahulu apa? Cukup beriman saja. Sebenarnya dikatakan wa ma unzila ala Ibrahim, dan mengimani apa yang telah Allah turunkan pada Nabi Ibrahim. Cukup beriman saja, yakin, percaya bahwa dulu pernah ada ajaran Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan juga Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Wa Yakub, dan juga Yakub. Ini percaya dengan suhufnya Ibrahim, suhufi Ibrahim, sebutkan dalam surah Al-A'la itu, ya, suhuf, lembaran yang Allah turunkan pada Nabi Ibrahim. Dan juga wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, entah ditulis dalam lembaran ataupun dihafalkan, menjadi amaliyah turun-menurun, yang akhirnya menjadi satu tradisi. Kalau zaman dulu tradisi mungkin nggak dicatat karena memang tidak ada pencatatnya dan nggak ada media untuk mencatatnya, tapi menjadi amalan yang terus-menerus. Nah, di ini pun dicatat. Contoh, kenapa diperintahkan kita mengistimewakan tanggal 1 Dzulhijjah? Karena memang ada perintahnya dan tercatat.
Mengapa kita suruh berpuasa 9 hari? Meskipun hanya sunnah, tradisi yang dicatat. Suruh baca tahlil, takbir, dan tahmid, tradisi yang dicatat. Kita lestarikan. Sing zaman biyen sudah ditradisikan dan itu adalah merupakan perintah Allah kepada kita untuk melestarikan sebagaimana korban nanti tradisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diangkat kembali dalam Al-Quran dan dalam sunnah baginda Nabi, maka nanti tanggal 10 Dzulhijjah kita ulang kembali. Ini mengimani kitab yang dahulu dan juga bagi kita adalah mengimani Al-Quran. Apa yang disebutnya Al-Quran? Kita ikuti. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dulu pernah dilakukan, berarti adalah satu amalan yang harus dijaga terus menerus. Poso, sedekah, atau infak, kemudian kurban, kemudian sholat, itu semua dijaga. Kenapa? Dulu sama, meskipun caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Kemudian juga wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada anak-anak mereka. Siapa diantaranya? Kalau Yakub turunannya adalah Bani Israil. Nanti ada Musa, ada Isa. Nah, turut-turut ngejono Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Nah, Yakub sendiri punya anak 12. Masih ingat kemarin? Nabi Yakub siapa kemarin? Bilono Dewi. Sebutnya wingi. Nah, ada Yusuf, gitu. Ada Bunyamin, itu dari garis satu ibu. Ada Lewi, ada macam-macam 12 anak. Itu masing-masing punya generasi Nabi. Nah, apa yang diturunkan Allah kepada mereka kita imani. Yang disebutkan Quran kita ikuti. Jadi sing Allah tidak nyebutkan kembali dalam Al-Quran berarti serah berlaku meneh. Nabi Musa itu kalau kena najis maka dikerok tangan. Nanti kulitnya memer atau apa. Nah, dia cukup dicuci. Ini beda. Caranya beda. Sing jelas apa sing disebut nono Al-Quran yang juga merupakan bagian dari agama terdahulu, berarti adalah satu amalan yang dijaga sampai yaumul qiyamah. Nah, yang Quran tidak ada, kitab dulu ada, tidak perlu kita melaksanakan apa? Sudah kadalu paraso. Wis ora waktune meneh. Nih. Makanya ada namanya asbat tadi itu generasi-generasi anak turun Yakub yang 12 sampai akhirnya muncul wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, Taurat, wa Isa dan Isa Injil, gitu kan. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan nabi-nabi yang lain yang enggak disebutkan. Nabi itu ada 124.000 nabi. Dari Tuhan mereka. Kita imani saja. Yang jelas bagi kita mengimani apa yang ada pada kitab terdahulu itu cukup ikut Al-Quran saja. Jadi bicara Al-Quran mengimani itu kita ikuti. Taurat, Injil cukup kamu percaya. Tapi nek bangsa amaliyah iki lho sing tak amalne neng Quran lan neng sunnah. Gampangane ngene lho. Awake dhewe duwe mbah. Mbah itu duwe akte, duwe surat nikah. Nah, duwe piagam penghargaan. Ya cukup kita akui aktenya mbah saya itu
kita akui bahwa mbah kita pernah menikah dengan dasar surat nikah. Juga punya piagam karena memang tahu perang melawan Londo dan sebagainya. Itu aja cukup. Tidak perlu kita kemudian detail. Boleh isi nulis biyen sopo, sing nerbitke sopo. Nah, terus nek didol payu apa ora, nggak perlu kita sibuk ke sana. Cukup kita mengakui bahwa ini piagam penghargaan sebagai satu penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, begitu. Jadi iman pada kitab terdahulu cuma sekedar percaya. Tapi kita wajib dengan seluruh apa yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa wae sing Quran Sunnah wajib kita ikuti. Perintah apa ya kudu dilakoni, larangane apa ya kudu diadohi, ditinggalke. Ini. La nufarriqu baina hadim minhum. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Maknanya kami beriman semua. Bukan kayak orang Yahudi mengimani sebagian daripada nabi mereka, namun mengingkari yang lain. Sama juga dengan Nasrani. Tidak mau mengimani nabi yang lain. Cuma yang mereka anggap sebagai garis putranya mereka, yang lain tidak. Tapi Nabi Muhammad, umat Islam ini mengimani semua nabi. Baik nabi-nabi orang yang memusuhi kita ataupun tidak. Nabi Isa, umatnya jenenge umat Nasrani. Karena awake dhewe seneng apa anyel? Memusuhi apa membiarkan saja? Ya, hati mereka memusuhi, cuma zahir mereka seperti bersaudara gitu. Jane asline memusuhi. Tapi bagi Islam tidak ada perlawanan bagi orang yang tidak menampakkan permusuhan dan peperangan kepada kita semua. Tapi yang jelas, gitu kan, kita tidak bisa beriman kayak imannya mereka, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Tapi kita imani seluruhnya. Bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul yang wajib dan kita harus kenali nama-namanya. Ada 25. Liyane mung ngerti ya, alhamdulillah gak ngerti ya. Nah, apa-apa. Contohnya ada Nabi Sis, ora Siswanto, ora Siswadi. Nah, Nabi Sis itu Nabi anaknya siapa? Ya ora ngerti. Mane takono. Nah, Nabi Adam itu punya anak berapa? Adam dan anak piro? 240. Adam punya anak 120, kembar berarti 240. Nah, aja takon umat terdahulu umure dawa. Ora tuwa-tuwa. Saiki anak 5 wis leder kabeh. Anak es tuwek. Orang dana untune potol kakean gula. Loro gula. Nah, kembar 120 kembar berarti 240. Yang kita kenal kan Habil dan Qabil. Sejarahnya kenal. Nah, setelah Qabil Habil itu ada nabi namanya siapa? Nabi Sis. Anak Adam lain namanya Nabi Sis. Nah, Nabi Sis ini adalah anak Adam berikutnya. Adike Qabil karo Habil. Seoke meneh sapa? Aku gak apal. Nah, jelas Adam itu punya 120 anak kembar. Berarti 240
Dan dinikahkan bersilang-silang tadi itu. Aku di pasangan, dinikahkan dengan pasangannya adikku atau mbakyuku. Gitu. Nora bintuk tuwek entuk nomi ra masalah, yang penting cocok. Itu. Umumnya sing tua itu apa sing nom? Apa sing lanang? Umumnya. Nah ya saiki oke wong lanang nom entuk wong itu tua. Ya ora kudu sugih, cinta. Saiki dunia ini dunia beda. Yang jelas nabi-nabi tadi itu yang wajib kita ketahui namanya Adam sampai Nabi Muhammad, liyane yo nek ngerti ya syukur, nek cuma cukup ngerti aja, enggak perlu kemudian kita ini memahami daripada ajaran-ajaran mereka. Nah, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah lah kami ini menyerahkan diri. Artinya apa? Sebagai nabi yang terdahulu juga pasrah kepada Allah, kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita bergantung, tempat kita berserah diri hanyalah kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung dan berserah diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini yang mesti kita jadikan sebagai ujung daripada keyakinan. Ojo wong itu iman karo Gusti Allah neng pasare karo liyane. Neng madani nabi zaman biyen lan zaman saiki, semua nabi itu berserah diri kepada Allah, maka kita juga berserah diri kepada Allah semata. Urusan apa wae sandarkan kepada Allah. Gantungkan nasib serahkan kepada Allah. Menggantungkan segala permohonan dan permintaan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itu baru namanya kita beriman dengan iman yang benar. Demikian materi ini oke nek sorone wis molor. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.